rekan-rekan semuanya, apalagi ini yang baru memulai kaum milenials yang mungkin modalnya terbatas gitu. Nah, ini kita akan lanjutkan ke sesi diskusi ya, tanya jawab lagi untuk yang peserta. Nah, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta, jika ada pertanyaan, bisa silakan untuk ditulis di room chat-nya, nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada pemateri. Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk pertanyaan, untuk hari ini kan kita membahas lebih spesifik kepada dividen, relaksasi, investor rileks atau enggak. Berarti kita lebih fokus pada mengenai pajak atau perubahan dari aturan pajak di Omnibus Law terkait dengan dividen. Nah, untuk rekan-rekan peserta yang mungkin ingin menanyakan mengenai strategi investasi atau mengenai pemilihan investasi, mengenai risiko dan lain-lain, mungkin bisa nanti secara langsung tadi Mas Febiansa kan merupakan founder ya dari Fingram di Instagram. Silakan dibuka Instagramnya dan silakan nanti bisa belajar dari situ. Benar ya Mas Febiansa ya? Iya. Ya, karena silakan nanti di Fingram-nya itu Fingram seperti yang tertulis, silakan dibuka di Instagram, di foto, di situ juga sudah banyak ya Mas mengenai bagaimana belajar untuk pemula, bagaimana cara investasinya dan penghitungan dan lain-lain. Ya, jadi untuk teman-teman hari ini kita akan lebih berfokus untuk membahas di dividen tax cut-nya atau penghilangan pajak untuk yang Omnibus Law di dividen ini. Nah, kebetulan tadi saya sempat melihat ada pertanyaan yang sangat menarik nih ya dari peserta. Ini datang dari sebenarnya mirip dengan yang kita diskusikan tadi. Ini pertanyaan untuk Pak Wahyu, mohon izin Pak Wahyu. Sebenarnya sedikit mirip dengan pertanyaan diskusi mengenai dampak kontraksinya. Namun dari pertanyaan itu mungkin lebih ditekankan kepada potensinya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih ditekankan pada bagaimana cara pemerintah menghadapi kontraksi tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan mengundang peserta untuk bertanya secara langsung kepada Pak Wahyu. Ini ada Mas Syarif dari UNED, itu Universitas Jember ya berarti ya. Mohon izin minta tolong untuk panitia untuk dapat membuka akses untuk mic-nya untuk Mas Syarif. Mas Syarif, silahkan raise hand, mungkin bisa agar panitia lebih mudah untuk menemukan. Mas Syarif dari UNED, Universitas Jember. Mengenai ini yang saya baca di chatnya nanti akan disampaikan kembali oleh Mas Syarifnya agar lebih jelas. Di pertanyaan ini Pak, mungkin ini sepertinya lebih membahas mengenai bagaimana menghadapi. Jadi bagaimana pemerintah menghadapi adanya potensi penggerusan penerimaan negara akibat adanya dividen. Nah ini kebetulan Mas Syarifnya sebenarnya sudah ada. Minta tolong panitia untuk open mic untuk Mas Syarif dari UNED. Ya, silakan Mas Syarif disampaikan pertanyaannya kepada Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syarif, mahasiswa Universitas Jember. Izin bertanya, Pak. Bagaimana upaya pemerintah menghadapi adanya potensi penggerusan penerimaan negara akibat relaksasi dividen tersebut? Mengingat dengan adanya relaksasi dividen, tentu juga akan menghilangkan sebagian penerimaan negara dari pajak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Syarif. Silakan Pak Wahyu untuk penjelasan atau menjawab pertanyaan dari Mas Syarif. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Syarif ya dari Universitas Jember ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kenapa suara saya balik lagi ya. Mas Febiansa, tolong untuk di-mute dulu. Ya, suara saya balik lagi, gak enak ini. Tes. Oh ya, sudah. Oke. Ya, bukan hanya tadi mungkin perlu saya sampaikan dulu, bukan hanya penerimaan pajak secara porsinya ya, tapi dari sisi kemudahannya juga dia sebenarnya sebagaimana sudah Mas dan Mbak ketahui itu, kalau untuk yang withholding tax ini kan sebenarnya
pajak itu dipungut oleh pihak ketiga. Nah, kalau untuk saham dalam hal ini pada saat pembayaran dividen harus dipotong langsung dan itu dilaporkan. Jadi relatively extra effort bagi DJP ini tidak terlalu berat ketimbang harus mengawasi perusahaan-perusahaan yang bayar pajak dengan PPh umum. Maksudnya penghasilan umum lainnya, misalnya dari usaha. Itu mungkin bisa kita lakukan extra effort-nya melalui upaya penggalian potensinya itu melalui pemeriksaan pajak. Dan ini kalau ini dengan dia membagikan langsung dipotongan pajaknya disetorkan ke rekening negara. Dan jumlah itu sekarang dengan asumsi misalnya 100% dari yang dibayarkan pajaknya itu misalnya untuk yang orang pribadi ini diinvestasikan semua, berarti kita harus meng-give up yang tadi itu. Nah, bagaimana kemudian caranya? Ya tentunya kita memang tadi peluangnya berasal dari extra effort yang lainnya. Artinya apa? Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa compliance rate di Indonesia itu relatif masih belum terlalu menggembirakan ya. Jadi masih banyak mungkin yang memang seharusnya bayar pajak tapi tidak membayar pajak. Karena memang kita ini banyak yang sektor informal, tapi kan sekarang ini kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 23 ya tahun 2018. Itu memang upaya kita untuk merangkul gitu. Jadi untuk yang orang pribadi misalnya UMKM kita berikan tarifnya rendah sekali 0,5% dari omset. Nah terkait dengan hal tersebut tadi terkait dengan penggerusan. Sebelum COVID kita memang sudah mendesain bahwa ini sudah pastinya akan menggerus dan tadi kita harapkan kita meng-give up penerimaan pajak sekarang, pay now-nya tax now-nya untuk kita kemudian tax later-nya. Karena dengan misalnya Mbak dan Mas ini misalnya kalau punya dividen diinvestasikan kembali, uang yang berputar di Republik ini semakin besar. Itulah yang kemudian ke depannya akan kita pajaki gitu. Tentunya bukan pemajakan yang baru karena dengan misalnya dengan adanya funding yang baru, perusahaan tersebut jadi berkembang misalnya. Nah, itu kan berarti sumber pajak yang baru gitu, yang lebih besar ya. Jadi lebih ke arah bagaimana mekanisme makronya bekerja, multiplier efeknya bekerja. Kita mencoba seperti itu. Kalau ditanya berapa lama Pak kira-kira estimasinya? Di kondisi yang normal saja memang kita sudah tahu kalau multiplier dari investasi itu tidak dalam jangka waktu singkat ya. Mungkin 3 tahun, 4 tahun itu mungkin baru mulai kelihatan atau bahkan mungkin lebih panjang. Nah, terlebih lagi ketika sekarang lagi pandemi nih. Kalau lagi pandemi ya mungkin kalau Mas-mas dan Mbak-mbak perhatikan pemerintah ini sedang jor-joran nih untuk membantu ya dengan kita melalui program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional ya. Di situ ada kita berikan subsidi, terus ada yang PPh pasal 25-nya dikurangi sampai 50% ya bahkan. Terus ada yang di DTP kan gitu. Jadi yang UMKM itu yang dulunya bayar pajak 0,5% pun sekarang silakan dihitung tapi kita tanggung pajaknya. Itu untuk membantu semua sebenarnya. Itu untuk membantu semua. Nah, ini juga salah satunya adalah untuk membantu. Jadi, kalau untuk yang PEN ini benar-benar ad hoc karena dan itu memang sifatnya ya kita tergantung pandemi ini. Walaupun kita harapkan segera berakhir ya, kita harapkan nggak akan lama-lama nih. Kalau ditanyakan Pak program PEN nggak bisa diperpanjang, justru pinginnya kita jangan perpanjang. Artinya apa? Kita sudah recover gitu. Jangan berharap ini dipanjang-panjangin lagi gitu. Biarlah ini segera recover. Pastinya tentunya pemerintah akan tetap meng-guidance ya untuk bisa keluar dari pasca krisis. Tapi jangan berharap nih malah ada jokes mungkin ya di kalangan enak nih ada corona gitu. Kenapa dapat bansos banyak gitu? Sering-sering aja begini. Apakah artinya mau sering-sering corona atau lebih panjang corona? Enggak juga kan gitu. Nanti mungkin akan lebih beda lagi gitu. Kalau misalnya memang
Dulu kan kita sudah mengenal ada program lain kan untuk sumbangan. Nah, seperti itu juga. Oke. Nah, kalau terkait dengan tadi balik lagi mungkin saya kadang-kadang kalau menjelaskannya suka melenceng ya. Nah, kalau terkait bagaimana upaya pemerintah dalam saat ini ya, kalau diperhatikan ya, kalau dalam situasi COVID sekarang, kita memang mungkin yang sebatas yang bisa kita lakukan adalah lebih ke arah penggalian potensi yang sebelumnya mungkin dari compliance rate-nya belum tergali, misalnya kita himbauan kepada wajib pajak untuk segera melaporkan dan sebagainya. Tapi kalau upaya yang lebih agresif mungkin kurang pas ketika kita lagi kondisi COVID seperti ini ya. Gitu. Bahkan kalau sebagai informasi kita malah men-stretching untuk pembiayaan kita, defisitnya kita naikkan kan dari batasnya dari sebelumnya maksimal 3%, sekarang boleh lebih dari 3%. Itu upaya-upaya kita gitu. Kita sadar karena dari sektor penerimaan perpajakan saat ini masih belum memungkinkan. Nah, ketika kemudian yang tadi investasinya Mas Febian tadi mungkin sudah mulai bergerak dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang, hasil dari kita bebaskan PPh-nya ini, itulah kemudian yang kita anggap, kita estimasikan bisa masuk ke negara sebagai suatu penerimaan pajak yang baru. Mungkin begitu ya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Jadi kesimpulannya, insya Allah pemerintah juga sebenarnya ini fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi akan lebih menarik untuk meningkatkan investasi juga dan juga mungkin akan transaksi saham bagi investor-investor yang baru akan meningkat. Dan pemerintah sudah memperhitungkan dan memperkirakan kira-kira apa saja step-stepnya dan juga bagaimana cara untuk menghadapi kontraksi ini. Nah, Pak Wahyu, ini ada satu lagi hal yang menarik nih. Sebenarnya ini kalau dibaca dari pernyataannya tidak ada tanda tanya, Pak. Tapi ini mungkin bisa sebagai bayangan kita juga dan nanti pernyataan ini akan menimbulkan pertanyaan sepertinya. Nah, ini saya undang dari Pak Rismanto Gatot. Apakah ada? Ini saya baca secuplik ya. Saya juga investor saham. Ya harus digalakkan lagi untuk investor milenial kalau dividen tax cut ini akan banyak berpengaruh ke badan menurut saya dan seterusnya. Nah, Pak Rismanto mungkin ada bisa minta tolong untuk raise hand. Nah, nanti agar panitia dapat menghidupkan mic-nya, silakan mungkin dapat disampaikan Pak pendapatnya begitu kepada Pak Wahyu. Ya, silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan juga ya Pak Rismanto. Baik, saya dari Jawa Tengah, dari Boyolali. Tapi kebetulan saya juga di Universitas Widya Dharma Klaten. Saat ini saya juga lagi menikmati keuntungan yang alhamdulillah, begitu ya. Mas Febiansah, kemarin saya juga ada di Antam, Mas. Jadi saya masuk di kondisi market lagi benar-benar dropping. Saya sebagai pemula, tapi saya awalnya adalah investor di foreign exchange ya. Jadi saya kira resiko memang perlu dipertimbangkan. Nah, yang saya perlukan kenapa harus digalakkan gitu. Sekarang hanya masuk dengan 100.000 itu kan gampang ya gitu, menjadi investor milenial gitu loh. Jadi saya pengennya kan, yuk para milenial kita putarkan gitu loh, uang kita di negara kita sendiri. Jadi kalau saya konsepnya Pak Wahyu tadi memang intinya tax letter gitu. Jadi sekarang memang kasarnya diganti dulu sama pemerintah nih. Pemerintah bersabar dulu. Yang penting perputaran itu kuat dan bagus akan lebih enak gitu. Jadi nanti dampaknya nanti misalnya dari badan itu pada berinvestasi di negara kita, nanti akan lebih dampaknya akan lebih makro gitu. Meningkatkan daya beli masyarakat, pengangguran berkurang gitu. Jadi memang UU Cipta Kerja ini banyak positifnya sebenarnya, cuman dari awal mungkin kurang bagus ya penerimaan dari pembaca UU Cipta Kerja ya. Jadi kalau saya sebagai investor ya saya manfaatkan gitu. Intinya sekarang ya kita harus galakkan, yuk kita nabung saham gitu ya. Sekarang kan bisa nabung saham ya. Jadi kalau kita putarkan di situ, kita tanamkan di Indonesia itu tidak
ini kok, tidak banyak merugikan, justru akan lebih bagus di Indonesia. Apapun itu kalau investasi bagus nanti kayak Swiss gitu loh. Bank Swiss kenapa bagus? Karena Bank Swiss banyak orang nabung di sana, investasi di sana. Jadi kalau konsep saya memang harus investasi dari Mas Febiansat umur 18 tahun sudah berinvestasi yang luar biasa gitu. Cuman saya emang sekarang berpindah baru setahun 2 tahun ini saya berpindah di saham yang sebelumnya di forex foreign exchange ya, yang perputarannya resikonya cukup tinggi gitu. Nah kalau tentang pajak sekali lagi saya juga sambil belajar pajak gitu ya, relasi dividennya cukup menarik dan cukup bisa membuat menarik untuk investor besar gitu ya. Semoga saya pertanyaannya ya, saya kira negara sudah memikirkan secara jangka panjang ya, jadi bukan jangka pendek. Kalau ini jangka panjang 2-3 tahun lagi saya kira kalau investornya besar banyak masuk, saya kira perputaran tinggi, nanti pajaknya sudah diberlakukan kembali itu nggak ada masalah, saya kira gitu. Mereka sudah menikmati dulu dalam setahun 2 tahun sekarang. Mungkin itu Pak Wahyu, ini kita sharing aja, saya nggak ada pertanyaan sih, cuma saya sharing aja ya. Semoga Pak Wahyu nanti bisa kontak-kontak itu Pak, saya pengen belajar tentang perpajakan ya. Terima kasih Mas Ade sudah ngasih waktu bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arismanto atas tadi ada sharingnya ya Pak Wahyu. Nah ini menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Arismanto. Sekaligus ini saya melanjutkan Pak dengan pertanyaan berhubungan dengan Pak Arismanto tadi. Tadi Pak Arismanto dalam kalimat awalnya menjelaskan ini kan banyak berpengaruh untuk investor besar gitu dan mungkin akan lebih berdampak ke badan. Apakah benar Pak gitu? Jadi menurut dari BKF yang selaku pembuat kebijakan ya atau perumus kebijakan fiskalnya ini, apakah sebenarnya Omnibus Law atau khususnya dividend tax cut ini sasaran utamanya adalah badan atau seperti apa Pak? Begitu, silakan. Oke. Sebenarnya kita nggak membedakan ya, kita nggak membedakan siapa sih wajib pajaknya. Coba, sorry, ada yang ini lagi. Mohon izin Pak Arismanto untuk mem-mute lagi ya audionya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Wahyu dilanjutkan. Oke, tes. Oke, nggak balik. Nggak enak kalau dengerin suara saya sendiri ternyata. Ya, sebenarnya kita tidak ada target bahwa ini akan menyasar kepada investor yang besar atau ini untuk mendorong investor tertentu gitu. Tapi memang kita merasa bahwa kita ini lagi perlu untuk meningkatkan pendanaan untuk kepentingan investasi di dalam negeri. Dari mana aja gitu. Nah, pertama kalau sebagai informasi, phase pertama yang sudah kita lakukan adalah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di undang-undangnya sebagai pengesahan dari Perpu ya, Perpu 1 Tahun 2020, yaitu tax cut. Tax cut itu kita merasa bahwa itu kita harapkan sebenarnya dengan kita memotong pajaknya nanti gradual ya dari 25 sekarang menjadi 22, bukan untuk bagi-bagi bonus kepada misalnya direksinya atau mungkin yang mungkin tidak terlalu produktif, tapi inginnya dari yang selisih 3% itu tolonglah itu diakumulasikan untuk menjadi dana kalian untuk melakukan investasi lanjutan. Itu sebenarnya phase-nya adalah dengan penurunan tarif itu yang kita anggap ini bisa meningkatkan sumber pendanaan untuk peningkatan investasi. Terus dari mana aja? Ini satu paket sebenarnya dan itu ada di Undang-Undang Omnibus Law perpajakan sebenarnya, karena sebagai informasi pada tahun 2020 sebenarnya kita mengusulkan 2 Omnibus Law ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan yang kedua adalah Omnibus Law perpajakan. Memang yang untuk Omnibus Law perpajakan pada saat itu dari Kementerian Keuangan lead-nya, untuk yang Cipta Kerja dari Kemenko Perekonomian. Namun demikian berdasarkan pertimbangan dari setelah kita hasil diskusi, untuk apa kemudian pemerintah mempropos 2 untuk hal yang kira-kira masih mirip lah, masih ada benang merahnya gitu ya. Ini perubahan dalam Omnibus Law perpajakan buat apa sih? Untuk mendorong perekonomian. Nah ini yang satu adalah Undang-Undang Cipta Kerja memang untuk mendorong perekonomian juga. Akhirnya di merging lah itu semua
ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian, kita sadari bahwa untuk Omnibus Law Cipta Kerja ini kan prosesnya panjang ya, makanya kemudian ada bagian yang kita potong, yang kemudian kita masukkan ke dalam Perpu 1 tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Di situ yang kita cut adalah tarif pajak PPh pasal 25 itu kita turunkan gradual, sudah kita schedulekan untuk menjadi 20% nanti 2 tahun dari sekarang. Sekarang ini memang baru 22%. Tapi kalau nanti tahun 2002 tahun depan berarti itu sudah menjadi 20%. Dan juga dapat pemotongan lagi nih Pak Feby. Jadi ini untuk yang go public, dan memang kita support untuk perusahaan-perusahaan bisa go public. Kenapa? Karena kita sadar kalau perusahaan sudah go public, transparansinya terhadap publik pasti kan terjaga. Nah, itu ya kita harapkan kepatuhan perpajakan itu meningkat gitu ya. Karena kan sekarang diawasi dengan publik nih. Mas Feby punya sahamnya dari PT X ini ya. Itu kan berarti berkepentingan untuk melakukan pengawasan gitu, dipelototin sama publik lah. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang privat ya, private sector yang benar-benar tertutup ya. Nah, makanya kemudian kita kasih dorongan tambahan lagi pengurangan jadi 17% kalau untuk yang perusahaan terbuka. Nah, ini sudah konsep 17% ini sudah sama dengan tarif pajak di Singapura. Singapura pun 17%. Itu yang memang kita harapkan juga seperti itu bisa berjalan. Yang 3% ini kita anggap sebagai sacrifice kita, pengorbanan kita dengan give up perpajakan 3%, tapi kita harapkan bisa meningkatkan compliance-nya. Dengan compliance meningkat, nanti penerimaan pajaknya juga meningkat, gitu ya. Jadi ya itulah inovasi-inovasi harus kita terus lakukan gitu. Bagaimana ya tentunya ada yang memang ada sektor-sektor yang belum tergali, yang belum optimal seperti itu. Tapi mungkin ada yang memang kita berikan kayak jump start dulu sekarang ini pada saat COVID pandemi itu kan, mungkin pada mati suri, nanti setelah pandemi kita kasih jump start. Kalau mungkin mesinnya akinya soak dulu gitu, kita kasih jump start bisa berjalan lagi. Itulah yang kemudian bisa itu give up lagi, give up pemerintah. Tapi kita kasih jump start biar go dan kita pajaki. Pemajakannya pun bukan pengajakan yang kalau anak-anak sekarang bilang ngadi-ngadi, yang memang sudah ada gitu. Tapi sebelumnya memang dia tidak bergerak. Ya kita harapkan kan memang pemerintah sekarang sudah give up banyak nih. Tolong dong, kita tidak berbicara bagaimana memeras rakyat, tapi bagaimana membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada gitu kan. No tax without representation itu sudah disetujui oleh DPR kita, perwakilan rakyat gitu. Tidak kemudian serta-merta langsung dipajakin, pajak dinaikin misalnya jadi 80%. Jadi warga negara hanya boleh menikmati 20%. Nah, itu namanya memeras rakyat zaman penjajahan mungkin. Kalau sekarang tidak seperti itu. No tax without representation. Harus ada dibahas dulu di DPR, dan itulah yang memang selalu kita lakukan. Seperti itu ya, Mas Ade ya. Mungkin agak panjang jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali ya. Jadi memberi pandangan kita juga bahwa sebenarnya aturan Omnibus Law ini khususnya dalam klaster peningkatan investasi yang subklaster perpajakan ini tidak serta-merta dibuat langsung atau diterapkan langsung, namun melalui proses yang panjang dengan banyak penelitian, kajian, juga pertimbangan, lalu juga pembahasan, kemudian juga dibahas di DPR yang merupakan perwakilan rakyat untuk menampung aspirasi rakyat. Gitu. Dan harapannya dengan diterapkannya Omnibus Law ini khususnya di subklaster perpajakan dapat benar-benar mencapai tujuan, yaitu meningkatkan investasi dan untuk sepenuh-penuhnya kesejahteraan masyarakat. Begitu. Nah, ini sepertinya tadi pertanyaan lebih banyak ke Pak Wahyu ya. Jadi ini saya sudah menemukan Pak. Ini giliran Mas Febri. Nah, Mas Febiansyah, ini ada pertanyaan dari Pak Trisutrisno. Ini dari Jakarta, asalnya dari STP Aviasi. Itu mungkin saya bacakan sedikit mengenai resiko apa yang didapat investor dalam investasi saham di era 4.0 ini
jika dividen tidak memenuhi syarat di pasar saham atau mungkin tidak signifikan menghasilkan ya di era COVID ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin saya akan mengundang Pak Trisutrisno, boleh dari STP Aviasi untuk raise hand agar panitia dapat menghidupkan mic-nya untuk silakan menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada pemateri. Silakan, apakah ada Pak Trisutrisno dari STP Aviasi? Panitia minta tolong untuk dibantu. Oh ini mohon maaf Pak, mic-nya error begitu. Oh ya nggak apa-apa Pak. Boleh silakan. Iya Pak, ini udah Pak. Oh sudah. Oh ya ya. Ya silakan disampaikan ya pertanyaan. Terima kasih buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mau bertanya, saya Trisutrisno, asal Jakarta dari instansi STP Aviasi, ingin bertanya risiko apa yang didapat investor perusahaan saham di era 4.0 jika nilai dividennya tidak memenuhi syarat di pasar saham di era COVID-19 ini. Apakah ada pengaruh di Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana solusinya ya untuk memperbaiki ke depannya? Terima kasih buat narasumber. Ya, terima kasih Pak Trisutrisno. Minta tolong untuk mic-nya dimatikan kembali. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari pertanyaannya, ini untuk dua narasumber sekaligus ternyata. Jadi untuk yang pertama, Mas Febiansyah, mengenai risikonya. Kemudian untuk Pak Wahyu mengenai apakah risiko COVID ini mempengaruhi undang-undangnya atau mungkin aturan turunannya Pak ya, kalau seperti ini. Nah, untuk yang pertama silakan Mas Febi untuk dijawab. Oke. Makasih Mas Sutrisno atas pertanyaannya, menarik sekali. Kalau misal aku tangkap nih ya, resiko apa yang didapat investor perusahaan saham di era 4.0 jika nilai dividennya tidak memenuhi syarat di pasar saham. Nah, dividen sendiri kan sifatnya itu tidak wajib ya Mas Tri ya. Nah, dividen itu kan dibagikan ketika ya perusahaan itu untung. Kalau misal pandemi COVID gini aja kan nggak banyak ya yang untung, lebih banyak itu perusahaan yang sebenarnya itu merugi. Nah, jadi ya kemungkinan besar banyak yang nggak membagikan dividen juga di tahun ini. Tapi ya wajar, soalnya kan perusahaannya belum mendapatkan keuntungan. Tapi ya nanti seiring berkembangnya waktu, ketika perusahaan mendapatkan laba, terus juga investor mayoritas ketika di RUPS memutuskan untuk bagikan dividen, ya pasti dividen akan dibagikan. Terus kalau misal ngomongin resiko lainnya itu banyak juga resiko di saham itu, mulai dari yang pertama capital loss, kebalikannya dari capital gain. Kalau capital loss tentu ketika menjual, harga jual itu lebih rendah daripada harga belinya. Nah, biasanya itu banyak trader tuh yang melakukan cut loss. Cut loss itu ya menjual saham secara rugi atau rugi lah. Nah, untuk melindungi agar tidak rugi lebih banyak lagi lah. Terus resiko selanjutnya itu ada juga kayak delisting. Delisting itu perusahaan dikeluarkan dari bursa efek. Jadi kita tidak bisa melakukan jual beli lagi di perusahaan itu. Kalau misalnya kita punya saham itu, kita nggak bisa jual lagi nih saham kita. Terus ada juga kayak di suspensi. Nah itu kalau misal suspensi itu cuma sebentar aja, kita nggak bisa melakukan jual beli. Dan ada juga kayak resiko ya fluktuasi harga. Kan harga saham itu kan sangat terfluktuasi ya, fluktuatif ya. Pergerakannya bisa naik, bisa turun. Itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan hukum supply and demand. Ketika banyak orang pengen beli saham A misalkan, seiring waktu pasti akan naik. Misalnya karena rumor kemarin tuh BRIS, karena rumor akan di merger dan ada sentimen positif lainnya, jadi kan banyak orang tuh investor yang pengen beli saham BRIS, jadi otomatis
naik berkali-kali lipat, bahkan udah naik 10 kali lipat ya mungkin. Kayak gitu sih. Tapi kalau ngomongin soal dividen, sebenarnya itu tadi Mas. Nah, dividen itu nggak wajib, dan yang pasti kalau perusahaan itu membagikan dividen, itu perusahaan yang dapat untung atau dapat laba. Soalnya juga banyak kan perusahaan yang merugi. Jadi ya aneh banget kalau misal perusahaan rugi tapi malah bagi dividen. Nah, itu duitnya dari mana? Jadi ya syaratnya itu tadi sih Mas. Mungkin Pak Wahyu mungkin bisa nambahin kalau yang pengaruh di undang-undangnya. Itu sih Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Febri ya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya nih, Pak Wahyu, mengenai dampaknya. Mas Febri minta tolong mute lagi. Nah, Pak Wahyu silahkan melanjutkan mengenai pertanyaan, apakah resiko COVID ini akan berdampak pada aturan? Mungkin lebih tepatnya mungkin pada aturan turunan ya Pak ya, atau mungkin ada undang-undang lain yang akan diundangkan. Begitu, Mas Febiasa minta tolong di-mute lagi ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu, silahkan. Ya, terima kasih. Ya. Yang kebayang saya sih rapatnya tiap hari ini, saya juga lagi rapat masalah COVID ini. Saya double zoom itu dengan kantor juga, karena harus memantau. Semalam baru zoom sampai jam 1, makanya saya agak telat ngasih, bahkan tadi persiapan dulu untuk rapat yang satunya, saya siapkan gadget sebelum rapat ke sini, maka tadi agak terlambat, mohon maaf. Kalau terkait dengan yang sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, seperti saya sampaikan, ini kan sebenarnya sudah menjadi pipeline kami sejak tahun 2018 bahkan. Jadi kita belum melihat tuh ada COVID, kita belum tahu apa sih COVID-19 itu. Itu kan baru mulai merebak itu, walaupun 2019 sudah tersiar kabar ya Wuhan virus ya pada saat itu, tapi kan kita belum tahu apa sih Wuhan virus itu. Dan menurut data katanya baru mulai dikenal di Indonesia itu per Maret atau April, dan sejak saat itu kemudian ya itulah agak berubah semuanya. Bahkan kami di Badan Kebijakan Fiskal, kami melakukan WFH dari dari bulan puasa kemarin, bulan Mei itu. Saya sampai sekarang belum pernah masuk kantor ini. Jadi selalu, dan ya 24/7 jadinya gitu. Kantor saya ya rumah saya gitu. Rumah saya kantor saya. Bahkan saya menyiapkan space sendiri, kubikel sendiri, menyiapkan kursi yang nyaman ya untuk bisa kerja, karena sepertinya inilah yang akan sampai beberapa bulan mendatang mungkin akan seperti ini. Nah, namun demikian terkait dengan yang sudah menjadi pipeline kami tadi, misalnya penurunan tarif dividen, itu kan sebenarnya sudah ada dalam Omnibus Law perpajakan. Kita belum melihat adanya pandemi COVID. Itu tetap kita lakukan. Ada yang perlu dibedakan itu, bahwa apa yang kita alami sekarang ini kan mungkin kita harapkan nggak permanen ya, tapi lebih ke arah temporer. Misalnya pada saat dulu krisis moneter tahun 2000, tahun 2008, dan sekarang ini ya, bahkan Bu Menteri sendiri sempat sampai mengeluarkan perpu berani untuk bisa men-stretching defisit lebih tinggi dari 3%. Ekstra apa istilahnya Bu Menteri, bukan mengambil dari Mission Impossible sih, bukan desperate measure Bu Menteri ininya, ini berapa ya, saya lupa. Tapi intinya adalah ada hal-hal yang memang harus kita ambil, kita lakukan untuk meng-counter atau membantu dalam situasi yang krisis. Tapi ada hal-hal yang memang kita siapkan untuk kondisinya normal lagi. Tadi seperti Mas Febi juga sampaikan itu. Ini mungkin kalau sekarang diterapkan pun mungkin ya, kalau mau dibilang tidak efektif mungkin nggak bisa sepenuhnya seperti itu. Ada juga mungkin yang tetap membayar dividen ya Mas Febi ya. Tapi yang mungkin nggak sebanyak yang sebelum krisis gitu, sebelum pandemi gitu. Tapi kan kita harapkan krisis ini pandemi ini tidak berlanjut, dan itu optimisme dari Mas Febi tadi. Itulah yang memang kita harapkan, dengan kita tetap kita
quote and quote gitu ya, hidup dengan COVID-19, sekarang sudah mulai ada vaksinasi, ya kita harapkan ekonomi akan recovery ke depannya. Itu yang kemudian kita persiapkan dari sekarang nih step-stepnya. Which is salah satunya adalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terlepas dari kemarin pro kontra ya, begitu banyaknya pertentangan gitu ya. Dan memang saat ini peraturan-peraturan turunannya itu yang memang lagi dirumuskan, dan harusnya sih memang masyarakat mulai dari sekarang ini ngecek, kan ada tuh di websitenya, kalau mas-mas dan mbak-mbak kalau mau ngecek RPP saja atau yang akan dikeluarkan, bisa kasih komentar di sana. Ada itu malah Kemenko Perekonomian ada link khusus, berikan saran Anda, perbaikan macam-macam itu. Ada yang kemarin menjadi agak ramai misalnya ketenaga kerjaan. Kalau kami paling sih terkait dengan perpajakan ya. Tapi ada semua di sana. Silakan dibaca, silakan dikomentari sesuai dengan interestnya masing-masing. Mungkin ada yang menyoroti masalah KLHK, ada yang menyoroti kemarin masalah pendidikan, kok kenapa dikomersilkan karena masuk ke dalam KEK dan sebagainya. Itu tapi sebenarnya kita desain untuk ke depan. Kalau terkait apakah sekarang bisa efektif? Ya mungkin secara alamiah dengan memang kita kondisi ekonomi lagi turun, perekonomian kurang bagus, kita butuh another tools, another measure, which is yaitu salah satu adalah PEN. Kita berikan subsidi, kita ada insentif perpajakan yang baru sesuai dengan kemarin kan sudah dirilis tuh yang terbaru, perpanjangan sampai bulan apa ya, saya lupa, Desember ya. Nah itu, tapi yang insentif yang lama yang kita siapkan, kayak yang ultimate adalah tax holiday, tax allowance, itu nggak kita lupakan, karena kita berharapnya ke depannya akan tetap berkembang. Mungkin begitu Mas Ade. Ya, terima kasih Pak Wahyu dan juga Mas Rudiansa tadi ya atas jawabannya. Memberikan pandangan juga kepada kita bahwa ya memang nanti pemerintah sudah menyiapkan paketnya ya. Jadi undang-undang itu begitu ya Pak ya. Jadi undang-undangnya itu tidak serta-merta untuk mengatur satu hal saja, namun juga memerlukan istilahnya buffernya atau aturan pendukungnya gitu, agar sepaket itu akan berjalan bersama-sama, kemudian membawa dampak kepada perekonomian Indonesia dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ternyata untuk Pak Wahyu lagi begitu. Sepertinya Pak Wahyu laris pertanyaan ini Pak hari ini. Nah, pertanyaannya ini datang disampaikan oleh Pak Arman dari Umum. Saya bacakan sedikit. Nanti Pak Arman silakan untuk raise hand melalui menu reaction-nya agar panitia nanti dapat lebih mudah untuk menyalakan mic-nya. Jadi sepotong saja sepenggalnya itu bagaimana prosedur untuk pembebasan pajak atas dividen, Pak. Bagaimana prosedurnya? Apakah hasil dividen tersebut tidak langsung dibagikan dan seterusnya? Berarti lebih kepada seperti aturan detailnya ya. Mungkin ya sebagai gambaran saya juga belum menemukan adanya sudah ditetapkannya turunannya Pak ya, gitu lebih detailnya. Nah, mungkin ini Pak Wahyu dapat memberikan gambaran seperti apa. Kemudian yang menarik Pak di bawahnya, di bagian bawah pertanyaan itu ada menjelaskan mengenai bagaimana cara pemerintah untuk memastikan atau memantau gitu. Nah, silakan Pak Arman, apakah sudah bisa dihidupkan mic-nya untuk menyampaikan secara lebih jelas mengenai pertanyaannya? Pak Arman, silakan bisa raise hand. Teman-teman panitia minta tolong untuk dihidupkan mic-nya. Untuk di sini kebetulan namanya hanya Arman ya, Pak Arman ya, begitu. Ternyata ada 2. Oh, Pak Arman pakai N. Pak Arman dari Umum. Pak Arman, apakah ada? Silakan untuk menggunakan menu raise hand ya Pak, untuk agar panitia lebih mudah untuk menghidupkan mic-nya. Pak Arman. Oh, ini sudah raise hand. Ya. Silakan Pak Arman menyampaikan pertanyaan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Silakan. Saya mau bertanya mengenai pajak dividen ini. Apakah hasil dividen tersebut nantinya akan langsung ditahan
untuk diinvestasikan kembali atau tetap dibagikan kepada pemegang saham. Terus kemudian apabila dividen tersebut dibagikan, bagaimana kebijakan pemerintah untuk memantau dana tersebut apakah akan nantinya diinvestasikan kembali? Dan jika tidak diinvestasikan kembali, apakah akan terkena sanksi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arman. Pak Wahyu, silahkan memberikan penjelasan. Oke, ya. Basically, sorry belum tes. Udah ya, oke. Kalau ada yang dibuka, suara saya balik lagi soalnya. Basically, kalau kita lihat dari konsep pemotongan PPh pasal 26, PPh pasal 26 atau pemotongan secara umum, dia itu baru terutang ketika ada objeknya sudah terjadi. Dalam artian apa? Harus ada pembagian. Kalau dia tidak dideklarasikan untuk dibagi, belum terutang PPh pasal 26. Jadi memang dari situ secara prinsip kita ketahui bahwa ini harus dibagikan terlebih dahulu. Ya, harus dibagikan terlebih dahulu. Itulah kemudian sudah terutang PPh pasal 26. Nah, memang kalau kita melihat dari sejarahnya, ini kan mirip-mirip dengan kalau dividen yang pasal 18 ya, ayat 2 ya, yang untuk yang dim profit, untuk yang hubungan istimewa ya. Itu menggunakan ada kita dim. Di situ ada bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan kapan saat terutangnya PPh. Nah, kaitannya dengan hal ini, instrumen yang prosedur yang kemungkinan besar akan diterapkan itu adalah dividen tersebut harus dibagikan terlebih dahulu, kemudian secara self assessment wajib pajak melakukan investasi, karena kalau ditahan oleh perusahaan ya tentunya nanti jadi nggak bebas kan, karena misalnya dipooling sama perusahaan, nanti perusahaan kemudian akan sorry berisik, ada Pak Wamen. Perusahaan kemudian yang akan menginvestasikan jadi nggak bebas. Ini makanya kemudian dengan konsep seperti itu, maka ketika dividen telah dibagikan, kita berikan batas waktu tertentu. Ini saya belum bisa menyampaikan terlalu detail karena memang masih dalam kami bahas ya antara BKF dan DJP, tapi kurang lebih seperti itu. Dalam batas waktu tertentu harus diinvestasikan. Gitu ya, harus diinvestasikan. Misalnya dividen tadi kalau nggak salah ada juga yang mirip-mirip itu, misalnya dividen sekarang nih Pak tahun 2020. Apakah artinya saya langsung dibebaskan atau gimana prosedurnya? Nah, itu nanti ada tata caranya, harus diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Kalau untuk tahun 2020 mungkin agak stretching ya karena peraturannya memang belum berlaku. Nah, bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa si wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak wan prestasi. Kan dia berarti tidak bayar dulu nih. Kita percaya saja bahwa kalau saya mendeklarasikan bahwa saya akan melakukan investasi, oke, tanamkan di sana. Akan ada seperti yang teks amnesti kemarin itu ya, akan ada pelaporan secara berkala, dan ini mestinya sih nggak akan merepotkan, nggak misalnya tiap hari harus laporkan, tiap bulan. Saya berpikiran mungkin paling cepat itu setiap semesteran atau bahkan mungkin tiap setahun sekali gitu ya, setiap tahun sekali dilaporkan kepada DJP gitu. Kita akan cek nanti benar nggak nih uangnya memang diinvestasikan gitu. Dan kalau melihat dari saya sering tadi menyampaikan melihat pada rujukannya teks amnesti karena memang ketentuannya sendiri kita masih dalam proses gitu ya. Tapi kalau melihat dari teks amnesti yang kemarin, antar investasi bisa berpindah sepanjang memang tidak dicairkan. Ya, tidak dicairkan. Tetap kita memang on behalf dengan nama tetap di investment. Mungkin dari saham yang A tadi, terus
Mas Feby memberikan rekomendasi baiknya lepas saham A, jangan saham A lagi, saham C gitu. Karena yang ini kurang bagus. Oke, pindahin lagi. Terus mungkin kalau misalnya stick harus di saham A terus. Kasihan nanti kalau misalnya Mas Feby menyarankan harus sell, nggak bisa. Saya ini harus tetap di sini gitu. Sepertinya tidak akan terlalu kaku seperti itu ya. Tapi tetap harus dilakukan investasi. Enggak kemudian uangnya dicairkan, misalnya diberikan yang lagi marak sekarang kan ini ya, kalau bagi kaum milenial simbol popularitas sekarang kan ini ya, Vespa Matic ya, bukan lagi Nmax gitu ya. Nah, ini gara-gara mau populer gitu diberikan Vespa Matic gitu ya. Nah, itu berarti kan bukan investasi, namanya konsumsi. Nah, bagaimana kemudian konsekuensinya? Tentunya setiap peraturan pasti ada konsekuensinya gitu ya. Yang paling kemungkinan akan diterapkan adalah kita tagih pajaknya. Kan tadi di awal kita bebasin pajaknya karena janjinya mau investasi, misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya let's say 3 tahun misalnya. Ternyata tahun kedua tadi Mas Ade mungkin mau belikan Vespa Matic tadi itu. Ya udah, oke silakan, kita nggak nahan, tapi pajaknya bayar dong yang kemarin kita udah bebasin. Berapa pajaknya? Berapa sih Vespa Matic? 55. Ya berarti 5,5 juta lah, berarti bayarlah dulu ke kantor pajak untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang tadi kita bebasin di awal. Mungkin secara singkat seperti itu ya, kalau logisnya gitu kan. Kita tidak kemudian mengekang wajib pajak harus sampai terakhir gitu. Kalau misalnya enggak, bagaimana ya konsekuensinya pajaknya kan kemarin dibebasin, sekarang bayarlah. Itu Mas Ade ya. Mungkin Mas Feby kayaknya mau mengomentar itu, kelihatannya itu. Ya, silakan Mas Feby, komentarnya boleh. Oh, berarti emang benar-benar konsepnya self assessment ya Mas, ya Pak ya. Jadi kayak harus ya compliant masing-masing lah. Tapi ya tentu kalau harus ngecekin satu-satu DJP gimana nih Pak? DJP orangnya banyak kok. Oke Pak. Iya. Gitu sih, tapi semoga ini bisa malah jadi biar banyak yang jadi investor lah untuk menanamkan kembali, jangan langsung dikonsumsi sekarang. Soalnya sayang banget nih kalau ekonomi, kan prediksi Bank Dunia aja kan tahun ini ekonomi Indonesia kan positif, berarti kan ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya, dia dimanfaatin banget. Gitu sih ya. Ya, terima kasih Mas Feby. Begitu ya berarti komentarnya. Ya, kalau bisa diambil kesimpulan berarti nanti mungkin rekan-rekan peserta sekaligus ikut mengawal ya pembahasan ini ya. Nanti kan ini kan akan berbentuk aturan turunannya gitu, karena aturan turunannya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin akan dari BKF maupun dari Menteri Keuangan dan dari DJP juga mengenai sistem perpajakannya seperti apa, lalu sanksinya, kemudian tata cara lebih detailnya gitu. Nanti kita tunggu, sekaligus kita kawal bagaimana proses pembuatan ini, aturan turunannya ini. Kemudian Pak Wahyu dan Mas Febiansyah, ini ada sebenarnya pertanyaan ada banyak. Cuman mohon maaf untuk rekan-rekan peserta, karena kita hari ini lebih berfokus dalam pembahasan mengenai relaksasi dividen, berarti lebih tepatnya kita membahas mengenai dividen tax cut ya, pemotongan pajak atas dividen yang dari tadi orang pribadi 10% jadi 0%, lalu dari badan 15 jadi 0%, seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan lebih membahas mengenai aspek perpajakannya. Untuk rekan-rekan peserta yang ingin mengetahui mengenai bagaimana cara berinvestasi, kemudian bagaimana cara memilih sahamnya, kemudian apa bedanya saham gorengan dan yang lain-lain. Nah, sepertinya soalnya banyak sekali pertanyaan yang lebih mengarah kepada bagaimana cara investasinya. Silahkan nanti teman-teman mungkin akan ada sesi selanjutnya mungkin dari panitia yang akan membahas spesifik tentang ini. Atau misalkan ingin belajar bisa dari Mas Febiansyah tadi ada Instagramnya, Fingram tadi. Silakan bagi rekan peserta untuk follow ya. Nanti di situ ada banyak informasinya ya Mas Febiansyah ya, mengenai bagaimana memulainya, memilih dan lain-lain.
Iya Gitu benar ya. Mas. Promosi dikit nggak apa-apa ya? Silakan. Boleh teman-teman join komunitas kami Fingram. Bisa follow IG kami di fingram.id atau join komunitasnya di Telegram di t.me/Fingram Indonesia atau chat aja admin Fingram. Min mau join komunitasnya. Nah, nanti di sana ada senior investor, ada juga financial planner yang siap menjawab pertanyaan teman-teman terkait saham, terkait financial planning, boleh banget diskusi di sana. Jadi kalau misalnya yang di sini belum terjawab, nanti bisa diskusi di sana aja. Gitu sih, Mas. Ya, terima kasih Mas Febiansyah. Tadi ya, jadi untuk rekan-rekan peserta, jika ingin mempertanyakan mengenai tata investasinya atau lebih detailnya mengenai investasi, silakan nanti bisa memfollow di Instagram Fingram-nya dan memperoleh ilmu lebih banyak di sana gitu. Untuk hari ini kita akan membahas lebih spesifik di relaksasi dividennya. Apakah ini benar-benar membuat investor relax atau tidak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang sebenarnya menarik nih Pak, dari kebetulan ini saya kurang tahu ini dari maksudnya ini kan asalnya dari SMK Strada Daan Mogot. Apakah ini siswanya atau gurunya saya juga kurang tahu. Jadi nanti sekaligus kita akan berkenalan. Nah, ini pertanyaan dari Mas Michael Wijaya dari SMK Strada Daan Mogot. Secuplik saya bacakan sedikit, nanti akan lebih jelas dibacakan langsung oleh Mas Michael-nya. Pak Wahyu izin bertanya, jadi kalau sistem pajaknya end of transaction berarti dalam waktu jangka menengah atau pendek akan berubah lagi nggak aturannya gitu. Nah, boleh misalkan Mas Michael Wijaya, boleh silakan menggunakan agar panitia lebih mudah untuk menemukan dan Ya, panitia minta halo. Oh, sudah ada? Ya, silakan Mas Michael untuk perkenalan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Mas Ade, Mas Febi, dan Pak Wahyu. Perkenalkan, saya Michael Wijaya dari SMK Strada Daan Mogot. Saya sebagai murid di sini. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Wahyu atas tadi pemaparan materinya. Tadi Bapak katakan bahwa pajak ini diharapkan sebagai entail of transaction ya Pak. Jadi kira-kira Pak, akankah ada perubahan peraturan atau perubahan peraturan yang sekarang telah direlaksasikan kembali ke peraturan semula, atau adakah peraturan baru yang akan muncul di dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang gitu Pak? Jadi akankah ada perubahan gitu loh Pak untuk kembali mengambil dari entail of transaction tadi? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Michael atas pertanyaannya. Berarti lebih kepada ada kemungkinan nggak Pak ini aturannya berubah nih Pak? Ya, kan sekarang udah dibebaskan. Apakah kembali lagi nih jadi 10%, 15% lagi? Nah, begitu. Mungkin silakan Pak Wahyu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ketika kita merumuskan kebijakan, tentunya kita mempertimbangkan berbagai aspek ya. Dan salah satu aspek yang pastinya disoroti oleh publik adalah konsistensi dalam pembuatan kebijakan. Ini gimana sih mencela-mencela pemerintah gitu. Malamnya delay, paginya udah jadi tempe gitu kan. Nggak seperti itu juga pemerintah ini. Pemerintah itu sudah mempertimbangkan berbagai hal bahwa dan biasanya kalau kita merasa bahwa kebijakan itu atau aturan tersebut adalah sifatnya memang strategis, kita akan mengusungnya di level yang paling tinggi, which is undang-undang. Kalau di undang-undang sudah dikunci bahwa itu harus diberikan, tentunya dengan persyaratan tertentu ya. Persyaratan tertentunya adalah tadi misalnya harus diinvestasikan gitu. Itu kemudian nggak bisa serta-merta bahwa dalam jangka waktu tertentu misalnya, nggak bisa kemudian kita tiba-tiba merubah gitu. Pokoknya nggak jadi kita bebaskan. Sekarang tetap dikenakan lagi balik, nggak bisa seperti itu. Karena sudah ada cantelan hukumnya di undang-undang. Kecuali kalau kita merasa memang ini nggak tepat, ada kemungkinan. Tapi sebagai informasi, membuat undang-undang itu tidak semudah yang dibayangkan. Painstaking sekali kalau bikin undang-undang. Dan kami rapat berkali-kali, rapat sampai siang malam. Apalagi kalau kita harus pembahasan dengan DPR gitu. Itu sangat painstaking itu. Tidak semudah itu kita merubah undang-undang. Makanya
Kalau dibilang tadi saya sampaikan itu sebenarnya statement bahwa pajak adalah entail dari setiap transaksi adalah itu berbicara secara umum. Gitu. Jangan kemudian banyak yang bilang gitu ketika lakukan berinvestasi, bagaimana sih perpajakannya? Perpajakan hanya ngikut saja. Ketika dia misalnya sektornya adalah UMKM, bagaimana pajaknya? Oh, ada pajaknya yang PP 23 misalnya. Ketika dia PKP, bagaimana perpajakannya? Oh, dia harus memungut PPN-nya. Gitu. Tentunya ada aturan-aturan tertentu. Tapi mungkin bukan berarti bahwa misalnya tadi kita sekarang bebas ini, ada kemungkinan nggak nanti dikenakan lagi? Kemungkinan itu tetap ada. Cuma melihat level peraturannya adalah di undang-undang, which is paling atas ya, di bawah undang-undang dasar ya, itu mungkin it takes time, kalaupun mau diubah, it takes time. Dan inilah kemudian yang akan kita lakukan evaluasi, Mas Michael ya, apakah benar nggak nih sesuai dengan harapan kita, Mas Ade, Mas Febi, kita kan sudah give up nih anak ayamnya nih, biarkan anak ayamnya besar dulu gitu ya. Benar nggak nih dia menghasilkan telur? Jangan sampai anak ayamnya udah besar, tahu-tahu kabur gitu, nggak dapat apa-apa. Berarti salah kebijakan kita mungkin gitu ya. Ini sementara belum bisa kita bilang bahwa kebijakan nggak efektif. Oh, kita lihatin dulu anak ayamnya sekarang baru pada datang ini, belum memanfaatkan, belum besar gitu. Nah, kita lihat nanti 2-3 tahun mendatang misalnya menghasilkan nggak nih gitu. Tapi bukan berarti bahwa wah kalau gitu target nih ya kemarin kita bebasin, kita pajaknya lebih besar. Enggak seperti itu juga. Tentunya tadi yang saya sampaikan rolling out investmentnya itu yang kita harapkan, multiplier efeknya itu yang kita harapkan. Dengan pemerintah give up penerimaan sekarang, bisnis jadi berkembang, bisnisnya kan dipajaki dengan seperti biasa gitu kan. Tarifnya misalnya kalau nanti 20%, tapi size-nya sudah lebih besar dari sekarang ini karena kita berikan misalnya relaksasi dividen, tentunya ya pajaknya akan lebih besar gitu. Bukan berarti bahwa kita list nih misalnya Mas Febi, Mas Ade, Mas Michael kemarin mengklaim PPh untuk fasilitas dividen, berarti tahun keempat saya pajaknya lebih besarnya. Enggak seperti itu juga, maksudnya konsepnya itu bukan seperti itu, tapi lebih bagaimana how di macroeconomics box. Mungkin tadi Pak Arismanto sudah sempat menyampaikan ini lebih hitung-hitungan makro sekali gitu. Ini lebih ke arah bagaimana multiplier efeknya. Bahkan kalau mungkin ini kan akademisi semua ya. Dari penelitian itu sering membuktikan bahwa multiplier efek yang paling besar itu biasanya kalau suatu dana itu dijalankan oleh private sector ketimbang pemerintah. Itu enggak seperti itu. Kayaknya seperti itu ya. Jadi uang yang sama apakah ada tetap di perusahaan sama diambil pemerintah dalam bentuk pajak, multiplier efek yang dihasilkan lebih besar yang di swasta. Nah, kita menggunakan logika berpikir seperti itu maksudnya. Mungkin begitu Pak Ade, Mas Ade, Mas Febi. Dan tadi pertanyaan Mas Michael, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Jadi begitu, ya Mas Michael dan rekan-rekan, memang pembentukan undang-undang ini sangat panjang prosesnya dan juga tidak serta-merta pemerintah akan mengambil langkah dan tiba-tiba mencabut kembali gitu. Tapi juga disesuaikan dengan kapasitas dari kebijakannya. Kalau misalkan kebijakannya itu memang harus mengikat keseluruhannya, maka diambillah yang paling tinggi yaitu undang-undang, kemudian tidak serta-merta untuk diambil lagi gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, saya persilahkan untuk rekan-rekan peserta untuk mengajukan pertanyaan boleh. Namun mohon maaf ini saya batasi karena permasalahan kita lebih membahas kepada relaksasi dividen, berarti dividen tax cut-nya atau pembebasan pajak penghasilan atas dividen ini apakah akan membuat relax investor atau tidak. Jadi kita akan lebih membahas mengenai aspek perpajakannya dan juga bagaimana perilaku investor terhadap insentif ini begitu. Nah, untuk pertanyaan yang lain nanti mungkin panitia akan membuat sesi selanjutnya mungkin ya. Jadi silakan nanti ditunggu informasi lebih lanjut atau bisa tadi kalau untuk soal investasi bisa ke Mas Febi yang untuk Fingram-nya tadi begitu. Nah, ini ada pertanyaan dan kembali lagi pertanyaannya mungkin akan lebih berat atau lebih mengacu ke pemerintah ya Pak ya untuk Pak Wahyu. Nah,
meskipun ini tidak secara langsung membahas mengenai dividen tax cut yang di Omnibus Law, dia membahas di pajak yang lain ke bea materai. Namun saya rasa ini relevan sekaligus meminta pendapat dari kedua narasumber ya, dari Mas Feby dan juga dari Pak Wahyu, seperti apa sebenarnya efeknya atau dampaknya kepada pemerintah maupun dari investor. Ini datang dari Pak Zulfikar dari Pemprov Kaltim, Kalimantan Timur. Pak Zulfikar, apakah ada? Saya bacakan sedikit, nanti silakan Pak Zulfikar untuk menggunakan menu raise hand agar panitia lebih mudah untuk menemukan sehingga dapat di open mic ya, dinyalakan mic-nya. Sedikit saja Pak, seperti ini. Salah satu tujuan dari relaksasi dividen adalah agar pasar modal Indonesia mendapatkan dana segar, baik dari investor maupun luar negeri maupun dari dalam negeri, yang ditarik untuk repatriasi ataupun ditanamkan investasi di dalam negeri. Sedangkan ada aturan lain soal bea materai mengenai yang memberikan beban tambahan nih bagi investor begitu. Nah, ini silakan mungkin Pak Zulfikar sudah ada dari Pemprov Kaltim. Apakah sudah silakan bisa menggunakan menu raise hand Pak Zulfikar dari Pemprov Kaltim untuk menyampaikan secara langsung tentang pertanyaannya. Panitia minta tolong teman-teman panitia untuk juga menyalakan mic-nya. Silakan, Pak Zulfikar, apakah ada? Ya mungkin saya bacakan saja ya, Pak. Ini sepertinya Pak Zulfikar sedang ada gangguan atau mungkin ini belum ada belum ada respon ya. Jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Salah satu tujuan dari relaksasi dividen adalah agar pasar modal Indonesia mendapat. Apakah sudah ada? Oh sudah, ya. Silakan Pak Zulfikar untuk menyampaikan pertanyaannya, sekaligus perkenalan dulu ya Pak. Ya silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar. Kebetulan juga alumni dari Mas Ade sama Pak Wahyu. Di sini saya agak menarik, yaitu ketika saya tadi mendengar salah satu tujuan dari dividen relaksasi itu adalah untuk menggait investor biar masuk ke pasar modal Indonesia. Nah, dengan begitu kan banyak dana tuh yang di pasar modal Indonesia dengan banyak investor yang tertarik. Tapi salah satu peraturan yang kemarin hangat diperbincangkan yaitu terkait tentang bea materai di setiap trade confirmation. Yang saya baca juga di beberapa media itu dikatakan bahwa kebanyakan investor itu malah terbebani dengan adanya bea materai tersebut. Nah, di sini yang saya mau tanyakan yaitu bagaimana pendapat Mas Feby dan Pak Wahyu terkait dua peraturan ini yang menurut saya itu saling bertolak belakang gitu tujuan untuk menarik investornya. Mungkin seperti itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zulfikar ya dari Pemprov Kaltim. Nah, ini menarik ya Pak ya, walaupun sedikit di luar yang kita bicarakan Omnibus Law, tapi mungkin Pak Wahyu dapat memberikan gambaran dan juga Mas Feby nanti memberikan pendapat dari sisi investornya apakah ini memang sangat membebani atau tidak, begitu ya. Silakan saya mulai dulu, mungkin biar agar Pak Wahyu sedikit istirahat ya Pak. Jadi kita mulai dulu dari Mas Feby, silakan Mas Feby. Ya, terima kasih Mas Zulfikar. Pertanyaannya emang menarik banget, soalnya kemarin bahasan soal bea materai ini cukup hangat di kalangan investor. Ya kan kemarin diundang-undangkan juga kan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 kemarin tentang bea materai yang tarifnya sekarang naik jadi 10.000. Nah, kalau ngomongin bea materai sendiri kan pajak yang dibebankan atas dokumen ya. Nah, kalau misal di saham sendiri itu, ya sesuai yang dikatakan Mas Zulfikar tadi, rencananya akan dikenakan pada trade confirmation. Nah, simulasinya gini nih, kalau misal ada seseorang yang hari ini membeli saham, nah kan dapat email tuh trade confirmation dari sekuritas,
Nah, bakal dikenakan bea materai, jadi kan ada biaya 10.000 setiap harinya. Nah, itu kalau dia bertransaksi 1 kali dalam 1 hari. Berarti kalau misal seorang trader yang aktif untuk bertransaksi misalkan dalam seminggu terus bertransaksi, kan seminggu ada 5 hari tuh jam perdagangannya 5 hari. Jadi kan seminggu bisa biayanya 50.000 tuh. Kalau sebulan bisa sampai 200.000 tuh. Berarti kan ya cukup besar lah, apalagi buat pemula untuk biaya aja nih. Nah, jadi kalau misal aku sendiri sih ya cukup terbebani juga, meskipun saya sendiri kan bukan trader, ya cuman investor ya, transaksinya ya bisa dibilang setahun aja nggak sebanyak trader, tapi saya sendiri juga pasti terbebani, apalagi kalau misal pemula nih ya, pemula yang modalnya belum sebesar mungkin investor lain yang modalnya udah ratusan juta atau miliaran, mungkin nggak kerasa ya 10.000. Tapi kalau misal masih belajar, modalnya masih ratusan ribu atau jutaan, nah, nominal bea materai yang segitu juga cukup signifikan kalau misal bagi kami. Itu sih Mas Ade. Dan ya kalau ini juga yang bikin meskipun relaksasi dividen ini menarik, gara-gara bea materai itu jadi sentimen negatif nih buat investor milenial. Mungkin ini kan juga masih dipertimbangin ya, dan belum terlaksana juga kan aturannya. Mungkin ada revisi dari BKF ataupun DJP ke depannya. Itu sih, Mas Ade. Ya, terima kasih Mas Febri. Ini minta tolong untuk dinonaktifkan kembali ini. Nah, begitu ya pernyataannya gini Pak Wahyu. Kalau dari sisi investor ternyata benar Omnibus Law ini sangat menarik karena menghapus ya dari dividen tadi pajaknya dari 10% jadi ke 0, 15 dari 0 gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat dari misalkan tadi dividen yield-nya yang cuma 2-3% saja ternyata dengan biaya sekali transaksi ini memang ini kan bea materai ini digunakan untuk trader memang. Tapi apakah ini sebenarnya cara pemerintah untuk menutup yang 10%, 15% tadi yang sudah dihilangkan untuk investor jangka panjang atau bagaimana Pak gitu? Mungkin menurut Pak Wahyu atau dapat memberikan gambaran kepada investor apa saja sih sebenarnya yang dapat dimanfaatkan oleh investor dan juga niatannya seperti apa gitu agar investor juga lebih memahami bagaimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan. Ini menarik memang karena memang undang-undang sendiri juga baru berubah. Kalau dilihat dari nilainya, nilai nominal sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, dari 6.000 naik menjadi 10.000 gitu. Cuma 4.000 naiknya sebenarnya ya. 4.000 itu 2 kali ke Indomaret sudah selesai. Kadang-kadang beli jajannya cuma 1.000, ininya parkirnya 2.000 kan. Nah, tapi tadi walaupun kenaikannya kecil, tapi faktor pengalinya tadi yang Mas Febi sampaikan, pengalinya itu ternyata banyak nih. Dari terlebih sebelumnya mungkin belum diatur, sekarang mau dikenakan, itu yang jadi masalah gitu. Kalau saya rasa kalau transaksi dalam 1 tahun itu cuma ada 10, nggak akan ada masalah gitu. Cuma 10.000 kali 10 cuma 100.000 dalam 1 tahun itu nggak terlalu masalah. Cuma yang jadi masalah adalah volumenya kan. Volumenya itu banyak banget gitu. Jadinya terakumulasi. Tadi dibilang katanya untuk memula harus bayar 200.000 misalnya di sekian. Itu mungkin agak berat memang. Jadi harus mempertimbangkan itu karena akan menggerus net profitnya kan berarti. Oh harus dipotong dulu biaya materainya seperti itu kan. Pada saat ini memang kita masih mendiskusikan dan kebetulan memang bukan saya gitu. Saya lupa apakah untuk seminar ini atau yang lainnya tuh sebelumnya tuh sempat meminta ke saya gitu. Pak, bagaimana kalau kita membahas terkait yang hot issue biaya materai? Saya bilang saya nggak berani itu karena ini benar-benar masih hot, itunya apa namanya masih hot isunya itu. Saya nggak berani memaparkan itu, masih too early mungkin kali ya. Jadi bahkan saya sampaikan kalau saya lupa pakai ini ya, karena saya ada 2 permintaan bagi narasumber. Saya sampaikan mungkin belum saatnya gitu ya, karena kita pun masih membahas gitu ya dengan ya nanti
itulah sekarang kepekaan pemerintah seperti itu. Kalau dirasa mungkin kebijakannya agak meresahkan, kita panggil gitu, kita undang. Kita undang. Walaupun kemarin sebenarnya pada saat kita perumusan undang-undang biometrik kan kita sudah libatkan gitu, tapi mungkin karena dianggapnya belum terbit, nggak masalah gitu. Tapi sekarang sudah kelihatan nih terbit dan sudah banyak gaung-gaungnya ini ya, sehingga kemudian wah ini kalau seperti ini oke lah 10.000 gitu. Kalau cuma sebulan sekali nggak masalah. Kalau sebulan ada 50 kali ya lumayan berarti kan 500.000 berarti. Nah itulah. Tapi kalau terkait dengan isu ini, Mas tadi yang namanya Mas Julfikar ya, itu kita masih diskusikan. Kita masih undang asosiasi-asosiasi terkait, gitu. Tentunya stakeholder yang memang dalam tanda kutip ya quote and quote terdampak, kita bicarakan sama-sama gitu. Biasanya sih memang kalau dalam peraturan perundang-undangan semakin tinggi level perundang-undangannya biasanya pengaturannya lebih general ya. Kemudian diturunkan ke bawahnya dengan peraturan misalnya peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan seperti itu ya. Jadi saya belum bisa berbicara banyak ya terkait dengan hal ini gitu karena memang masih didiskusikan nih antara DJP dengan BKF dan juga asosiasi ya. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan dapat disimpulkan, memang tadi kalau Mas biasa mengibaratkan atau mengkalkulasi, maka akan sangat signifikan dampaknya untuk investor pemula yang relatif modalnya lebih kecil. Begitu. Namun perlu dipertimbangkan juga untuk pembahasan ini too early atau terlalu awal ya untuk dibahas karena memang masih hot sekali dan masih dalam masa pembahasan gitu ya. Bagaimana nanti cara perlakuan dan yang lain-lain. Jadi kemungkinan secara hal yang penting bagi investor adalah jangan lupa untuk mempertimbangkan ini gitu. Jadi dalam penghitungan bagaimana mengambil strategi jangka panjang maupun jangka pendek, silakan dipertimbangkan juga bahwa ada biaya-biaya lain selain pajak. Walaupun pajak juga pemerintah sudah memberikan insentif nih atau fasilitas berupa pembebasan untuk yang dividen. Nah, tapi masih ada aspek yang lain silakan untuk dipertimbangkan bagi para investor. Begitu. Nah, kebetulan Pak Wahyu dan Mas Feby ini dari pertanyaan peserta memang ada banyak, namun ini mohon maaf untuk rekan-rekan peserta tidak dapat saya sampaikan semuanya karena saya cenderung memilih untuk yang sesuai dengan pokok pembahasan kita hari ini yaitu aspek perpajakan dari dividen ya, khusus untuk dividen. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membahas mengenai tadi sempat juga ada pertanyaan mengenai cryptocurrency, mengenai MLM atau mengenai yang lain, mungkin akan ada sesi lain gitu ya. Jadi tidak kita bahas di sini. Mohon maaf untuk rekan peserta tidak bisa saya sampaikan di forum kali ini gitu. Nah, ini kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 11.40, jadi sebentar lagi saya akan mohon izin untuk menutup sesi pertanyaan. Namun ini ada istilahnya penutup sebagai penutup gitu. Nah, untuk Mas sebagai penutup silakan menyampaikan atau dari pembahasan kali ini sekaligus menjawab pertanyaan kita di awal Mas. Apakah relaksasi dividen ini membuat investor relax atau tidak dahulu? Ya, kalau misal ditanya bikin relax, tentu bikin relax. Soalnya biasanya kalau kita terima dividen itu nggak full 100%, cuma dapat 90% karena 10% dipotong pajak 100%. Nah, itu malah jadi senang investor. Seharusnya ini menjadi nambah semangat kita untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia, dan ini buat para yang pemula yang masih belum terjun, belajar terus dan jangan lupa untuk action. Nah, meskipun modal kecil, insya Allah nanti seiring waktu, seiring skill kita bertambah, penghasilan kita meningkat, modal kita juga pasti bakal meningkat juga kok. Yang penting mulai aja dulu. Gitu sih, pasti bakal. Ya, terima kasih Mas Feby. Tadi begitu ya untuk teman-teman investor baik yang masih pemula maupun yang sudah ada selama ini. Silahkan kalau bagi pemula
mulai aja dulu gitu, investasi dulu karena itu juga membawa benefit atau manfaat untuk secara personal dan juga ternyata juga berdampak pada perekonomian negara. Memang mungkin tidak signifikan karena kecil, tapi kuantitasnya investasikan ke pasar saham di Indonesia atau menanamkan modal di Indonesia, maka semakin banyak perusahaan yang akan bangkit dan berkembang, membuka lapangan kerja baru, kemudian juga dapat memberikan dividen lebih banyak, lalu uang dividennya dipakai untuk belanja di toko kelontong, misalkan menggerakkan perekonomian. Seperti itu. Nah, ini sekaligus pernyataan penutup nih atau kesimpulan dari Pak Wahyu tadi dari pembahasan hari ini dengan sekian banyak pertanyaannya. Mungkin calon investor, bagaimana menanggapi atau menghadapi ini perubahan peraturan, nanti mungkin ada aturan turunan dan aturan yang lainnya, dan juga menurut dari sudut pandang pemerintah, relaksasi dividen ini apakah memang benar-benar ditujukan untuk membuat investor rileks? Silahkan Pak Wahyu penutupnya. Ya, terima kasih Mas Ade. Mungkin sorry, masih ada yang terbuka nih. Tes. Oke, sudah ya? Masih ya? Tes. Oke, sudah. Ya, sebagai penutup, mungkin saya hanya ingin meng-highlight saja. Ini masih ada yang terbuka ya? Ya, untuk membantu mute seluruh peserta. Ya, seluruh peserta. Silakan Pak Wahyu dilanjutkan. Ya. Cek. Oke. Ya, sebagai penutup mungkin saya ingin highlight tadi yang sudah disampaikan ya oleh Mas Ade juga bahwa ini baliknya 15 detik kemudian ini saya. Coba lagi ya. Oke. Ya, saya ingin meng-highlight tadi yang terakhir gitu. Memang kita berupaya untuk bisa dari berbagai sisi memprovide berarti ya. Karena 1 miliar tidak akan menjadi 1 miliar Mas Ade kalau kurang 1 juta. Dia tidak akan dibilang 1 miliar ya, tapi hanya 999 juta. Jadi seberapapun nilai investasi yang Mas dan Mbak ekonomian dengan penyediaan pendanaan. Jadi bukan berarti jumlah kecil itu tidak ada kontribusinya. Ada, building block-nya pasti ada. 1 karung beras itu isinya apa sih? Isinya adalah butiran-butiran beras. Kalau satu butir beras mungkin tidak terlalu Iya, terima kasih Mas Febiansyah dan Pak Wahyu. Pak Wahyu sudah cukup atau ada yang ingin dipesankan lagi? Bagaimana Pak Wahyu? Oh, Pak Wahyu sudah. Mas Febiansyah, bagaimana? Sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup saya. Mungkin bisa disambung di lain Oke. kesempatan aja. Ya.
Sekian rekan-rekan peserta semuanya. Hari ini kita sudah kedatangan nih 2 narasumber yang sangat luar biasa ya. Dari Mas Feby ini sebagai investor ya, sudut pandang investor, juga sebagai founder dari Fingram di Instagram. Silakan bagi rekan-rekan peserta jika ingin belajar mengenai tata cara berinvestasi, bagaimana memulainya, dan misalkan cara memilih dan yang lain-lain, silakan langsung menghubungi Mas Feby atau membaca dari informasi di Fingram. Kemudian tadi juga sudah kedatangan tamu nih Pak Wahyu yang luar biasa sekali dari BKF. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini dan juga sebenarnya yang sangat penting bagi teman-teman investor bahwa sebenarnya negara ini bermaksud untuk meningkatkan investasi, juga ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat begitu. Nah, untuk sesi tanya jawab, mohon izin untuk saya tutup. Terima kasih kepada 2 narasumber kita yang luar biasa. Semoga hari ini ilmunya berkah dan bermanfaat juga untuk teman-teman peserta. Nah, untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh panitia yang akan sepertinya akan ada poster dan juga sesi foto bersama atau screenshot layar bersama begitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada peserta juga karena setelah hadir untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Begitu, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ade sebagai moderator. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Wahyu dan juga Kak Febian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan pertanyaan menarik. Untuk pemaparan tadi, semoga menambah insight tentang relaksasi dividen yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi investor. Peserta diharapkan untuk tetap berada di dalam ruangan karena sesi yang selanjutnya adalah pengisian presensi dan juga post-test. Apakah panitia sudah mengirim linknya? Dan diklik di bagian presensi, isinya adalah presensi, post-test, dan juga kuesioner. Bisa diisi kapanpun, tetapi akan kita tutup hanya sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Kita langsung saja mulai. Untuk panitia bisa persiapan untuk meng-capture. Baik. Sudah siap semuanya?
Baik, saya countdown dari 3, 3, 2, 1. Baik, untuk sesi foto bersamanya sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk sekali lagi untuk narasumber, kedua narasumber, moderator, dan juga seluruh peserta webinar Tech Talk 2021. Tibalah kita pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti acara hingga akhir, dan saya mewakili seluruh panitia Tech Talk 2021 memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan webinar ini. Untuk e-sertifikat nantinya akan dapat diakses di link tree yang sudah dibagikan. Nanti akan kita informasikan juga untuk tepatnya kapan akan diupload di link tree tersebut di masing-masing grup, baik grup Tech Talk 1, Tech Talk 2, maupun Tech Talk 3. Ya, untuk panitia bisa mengirim ulang link tree-nya. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi presensi, post-test, dan juga kuesioner yang terdapat pada link tree tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Peserta sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.